Hey hey hey, balik lagi kita nonton layar tancap cep cep. Sekali lagi cep biar mantap. Seorang wanita yang sedang mengendarai mobil di Moskow menerima telepon. Suara di seberang sana mengatakan kalau penyamarannya terbongkar. Segeralah ke kedutaan. Demikian pula dengan seorang laki-laki yang sedang ngopi di kafe menerima telepon yang sama. Lalu beberapa orang menangkapnya. Emak-emak yang lagi belanja pun ditangkap. Demikian pula dengan seorang ilmuwan di labnya, ditangkap oleh orang-orang yang tidak dikenal. Meskipun si ilmuwan sempat menelan pil, tapi berhasil dikeluarkan lagi. Seorang penterjemah yang sedang asik bekerja pun tidak luput dari penangkapan. Termasuk seorang wanita yang akan memasuki sebuah gedung juga ditangkap. Kembali ke wanita di mobil tadi, sesampainya di gerbang kedutaan, belum sempat masuk karena masih diinterogasi oleh penjaga, dia ditabrak oleh mobil lain. Sementara itu, wanita yang akan memasuki gedung tadi diinterogasi oleh militer. Maskaranya sampai luntur karena terkena guyuran air mata. Wanita itu terlihat sangat ketakutan dan diminta menyampaikan pesan ke anggotanya. Ternyata pesannya adalah kepalanya sendiri yang terpenggal kemudian dibungkus rapi dengan plastik dan dus lantas dikirimkan melalui paket ke CIA. 5 tahun kemudian, masih di Moskow, seorang laki-laki sedang mencari seseorang dan diberikan informasi harus pergi ke pasar. Maka pergilah dia ke pasar yang dimaksud. Di beberapa belokan dia dihalangi yang kelihatannya sih tanpa sengaja dan merupakan sesuatu yang normal. Tapi sepertinya laki-laki itu diarahkan oleh sekelompok orang ke suatu tempat di pasar itu. Sampai bertemulah dia dengan seorang wanita muda penjual souvenir berambut pirang yang sedang membaca Yellow Pages yang tebalnya legendaris itu. Laki-laki itu tertarik padanya. Dia ternyata adalah seorang modeling agency dari Paris yang sedang mencari wanita-wanita muda menarik untuk diorbitkan menjadi model. Namanya Anna Poliatova. Dia adalah mahasiswi jurusan biologi katanya. Yaitu, ternyata dia sedang menjaga konter pulsa milik kakeknya. Dan setelah termakan bujukan laki-laki itu, Anna mau juga ikut dengannya ke Paris dan jadi model. Sesampainya di Paris, ternyata kenyataan tak seindah mimpi. Anna tinggal di apartemen kumuh yang padat oleh calon-calon model lainnya dengan berbagai karakteristik. Ada yang pemarah bernama Inge, ada yang doyan molor, ada juga yang doyan gosok gigi di atas mesin cuci bernama Maud. Anna bisa pindah ke tempat yang diinginkannya nanti setelah dia menerima banyak orderan. Anna pun mulai bekerja dengan pengarah gaya yang menjijikkan, menyebalkan, dan ngomel mulu kerjaannya. Anna masih berusaha bersabar dan berganti-ganti pakaian serta pose untuk pemotretannya. Ketika pulang bekerja, hari yang melelahkan. Anna mendapati kamarnya dipakai mantap-mantap oleh teman-temannya karena ranjangnya paling besar di apartemen itu. Akhirnya, Anna numpang di kamarnya Maud. Cuman buat malam ini kok, kata Anna. Di suatu pesta, Anna berkenalan dengan seorang pria gundul bernama Oleg Vilenkov. Pria itu tertarik pada Anna karena mereka banyak persamaan dan ngobrolnya pun nyambung sehingga dia merasa nyaman. Lalu pria itu mengundangnya makan malam. Tidak lama kemudian mereka menjadi terlalu akrab. Apakah aku mainan, kata Oleg itu pada Anna. Kamu cium aku lalu pergi, cium lalu pergi. Lalu Anna bilang kalau mereka belum saling mengenal lebih jauh. Kan gua ngajakin lu ke tiap pesta, jawab Oleg. Ya, tapi kan kamu bisa menceritakan lebih banyak lagi tentang diri kamu, kata Anna. Kan gua pernah bilang kalau gua ini pedagang, ekspor impor neng, membosankan, kata Oleg. Makanan, obat-obatan, ya bahan baku lah, termasuk senjata. Hah? Sejak kapan senjata jadi bahan baku? Tanya Ana. Oleg ternyata dealer senjata internasional. Memasok ke Libya, Somalia, Suriah, dan kawan-kawannya. Nah, gua kan udah ngaku sama kamu, kata Oleg. Ayo kita main bola lagi. Lalu Ana pun siap-siap main bola ke kamar mandi. Dan ketika keluar dari kamar mandi, tiba-tiba Ana menembak Oleg dengan bengisnya. 3 tahun sebelumnya, Ana diperbudak oleh pacarnya yang bernama Petya. Kalau nggak ada makanan di rumah, Ana yang disalahkan. Ana bercita-cita jadi angkatan laut dan mulai mendaftar online, tapi diolok-olok oleh pacarnya itu. Kalau kamu ikut angkatan laut, ntar dites narkoba loh, dan kamu udah pasti nggak akan lolos, kata Petya. Aku punya rencana besar, lanjut Petya. Tapi Ana nggak percaya dan hal itu membuat Petya kesal. Aku memungutmu dari jalanan, ingat nggak? Kalau nggak ada aku, kamu udah mati di jalanan sebagai gelandangan, lanjut Petya. Dasar gak tahu diuntung. Mereka pun bertengkar hebat. Ayo, minta maaf, kata Petya. Terus belanja sana, beli makanan. Gue lapar tahu.
Pulang belanja, Ana melihat pacarnya itu di jalan naik mobil. Di sampingnya ada perempuan lain. Ini mobil siapa, Tong? Kata Ana. Dan naik aja yuk, kita pulang. Ntar di jalan aku ceritain deh semuanya, kata Petia. Ana pun duduk di belakang dengan seorang laki-laki yang ngeliatin Ana kayak kucing garong ngeliatin ikan asin. Ana tentu saja tidak nyaman. Malah si Petia cium-cium cewek yang duduk di sampingnya itu. Ternyata mobil itu tidak menuju rumah mereka. Tar, gua ke ATM dulu, kata Petia. Dan benar saja, mereka sih ke ATM, tapi ngerampok orang lain di situ. Korbannya dah aki-aki dan dipukuli sampai berdarah mukanya, lalu dipaksa memberitahu PIN ATM-nya. Ketika ngelihat isi ATM si Aki, yang ternyata duitnya dikit banget, Petia dan kawan-kawannya pun kesal. Lalu lanjut nyiksa si Aki, maksa mau ngambil sisa uangnya. Ana tentu saja kaget karena diajak ngerampok gitu aja sama Petia. Polisi datang dan menembak salah seorang temannya Petia. Petia pun kabur dengan mobil. Polisi tentu saja mengejar dengan menyalakan sirinenya yang meraung-raung dengan kencangnya. Dalam kejar-kejaran itu, Ana makin syok dan merengek-rengek, sampai akhirnya mobil mereka menabrak mobil lain dan terbalik. Tapi mereka berhasil kabur dan menuju rumah mereka. Ana masih saja mau menerima Petia yang kelakuannya udah ngaco begitu. Sesampainya di rumah, Petia menyuruh Ana untuk berkemas dan mereka pun akan pergi ke tempat lain 5 menit lagi. Ternyata di sana Ana sudah ditunggu oleh seseorang yang bersenjata bernama Alex Dostoyevsky. Alex menginterogasi Ana sambil memasangkan peredam ke pistolnya. Petia tiba-tiba lewat lalu ditembak mati oleh Alex. Alex bilang kalau dia tahu Ana melamar ke Angkatan Laut beberapa hari yang lalu secara online. Dan dia juga tahu kalau ayahnya Ana adalah seorang letnan. Lantas Alex juga tahu kalau Ana adalah kadet di Akademi Militer Omsk. Tapi dia keluar di usia 17 tahun setelah orang tuanya meninggal akibat kecelakaan lalu lintas ditabrak truk. Alex itu tertarik dengan Ana karena kecerdasan, tenang dalam tekanan, serta amarahnya yang bisa dimanfaatkan. Alex menawari Ana pelatihan militer, tapi Ana menolak dan malah memotong nadinya. Lebih baik mati, kata Ana, daripada keluar dari tempat busuk yang satu ke tempat busuk lainnya. Lantas, Alex menasihati Ana agar bisa menghargai anugerah yang bernama kehidupan demi mendiang orang tuanya. Ana tersentuh lalu menutup luka di pergelangan tangannya itu. Kembali ke masa kini, Ana ada di ruangan interogasi CIA. Dia diinterogasi soal kematian dealer senjata tadi yang bernama Oleg Velenkov oleh agen CIA yang bernama Lenny Miller. Ana bilang dia nggak tahu apa-apa. Apakah kamu dekat dengan Oleg? Lanjut Lenny. Berkencan? Tidur bareng? Kapan terakhir ketemu? Sambil terus nyerocos. Yang mati bukan cuma Oleg, tapi juga para pengawalnya, lanjut Lenny. Ana bilang saat itu dia menunggu Oleg di bar, tapi Oleg tidak pernah muncul. Lihat sesuatu yang mencurigakan nggak? Kata Lenny. Kayak orang besar dengan golok yang lewat, kata Ana. Gue baru di sini, lanjut Ana. Lagi kerja mencari sekepal emas dan seonggok berlian. Kenapa lu nggak lihat CCTV aja, bro? CCTV-nya dihapus, kata Lenny. 6 bulan sebelumnya, Alex sedang mempromosikan Ana kepada seorang emak-emak perokok bernama Olga. Olga adalah pimpinan KGB, agen rahasia Rusia. Ana ini hebat deh, Mak, kata Alex. Ahli nembak, acting, pisau, berkendara. Tapi dia nggak punya pendidikan tinggi, kata Olga. Dan gua nggak lihat potensi apapun di dirinya. Lihat tuh, culun gitu poninya, lanjut Olga. Tapi dia juga cerdas, kata Alex. Dan Ana pun mengutip salah satu dialog pada drama terkenal. Aku nggak tahu siapa diriku dan apa yang menantiku. Bla bla bla, kata Ana. Hal itu membuat Olga sedikit terkesan dan akhirnya Olga setuju merekrut Ana meskipun dalam masa percobaan. Kalau gagal, Ana akan dibunuh. Misi pertama Ana adalah membunuh seorang pria di sebuah restoran. Ana diberi sebuah pistol untuk melakukan misinya itu. Waktunya cuma 5 menit. Lalu Ana pun masuk ke restoran yang dituju. Ana mendekati target dan menarik pelatuknya. Ternyata kosong dong pistolnya. Akhirnya Ana menghabisi target dan para pengawalnya itu dengan tangan kosong. Dia berputar-putar dan menari-nari menghajar para lelaki penjaga itu dengan lincahnya dan menggunakan apa saja yang ada di sekitarnya, mulai dari piring, sendok, garpu, hingga pistol rampasan sebagai senjata. Sampai semuanya tergelepak tak berdaya di lantai. Gile coy, jago juga cewek satu ini. Sampai tinggal sisa si target aja yang dah bengong-bengong, syok ketakutan. Sementara itu Olga dah kesal menunggu di luar karena Ana kelamaan menyelesaikan misinya. Tapi si target tersadar dan lantas menyerang Ana. Tapi Ana berhasil menghabisinya dengan sebuah garpu yang ditusuk-tusukannya berkali-kali pada target itu hingga berdarah-darah dan tewas. Ana berhasil menyelesaikan misinya tapi agak terlambat sehingga ditinggal oleh Olga. Padahal Ana baru saja keluar. Asap mobilnya Olga pun masih hangat di depan Ana. Ana lalu ke kantor KGB dan menemui Olga.
Dia malah diomelin sama Olga karena nggak ngecek dulu pistolnya itu. Olga cerita kalau dulu dia pernah terjebak oleh jebakan serigala sampai lukanya berbekas hingga sekarang. Masalah tidak pernah memberikan peringatan, lanjut Olga. Oke deh kakak, nggak akan terjadi lagi, kata Ana. Misi berikutnya, Ana diberi waktu 14 hari untuk persiapan. Ternyata misinya adalah membunuh Oleg dengan memanfaatkan modeling agency tadi yang memang sengaja diarahkan untuk bertemu dengan Ana di pasar itu. Gerak-geriknya Ana diawasi oleh Olga dan Ana diwajibkan lapor setiap beberapa jam sekali pada Olga. Olga pun tahu kalau Ana habis bercanda bersama dengan Alex dan juga bermesraan sama Maud. Saat pertemuan pertamanya pun dengan Oleg, Olga mengawasi Ana dan menyadapnya. Sesaat setelah menembak Oleg, Ana berganti peran dengan orang lain, wanita lain ya, yang berpakaian mirip dengannya sampai rambutnya pun sama-sama pirang untuk mengelabui CCTV dan para petugas keamanan. Ana berganti wig jadi hitam. Lalu Ana lah yang menghapus rekaman CCTV saat kejadian pembunuhan Oleg tadi. Kemudian si pemeran pengganti berambut pirang tadi meninggalkan TKP dengan santainya. Ana lantas dibawa ke pimpinan tertinggi KGB bernama Vasiliev, orang yang memotong kepala agen CIA di awal film tadi untuk meminta keputusan direkrut permanen atau tidak. Ana bertanya apakah benar dia akan bebas tugas setelah 5 tahun. Ternyata itu hanya muslihat Alex dan Olga saja. Hanya ada satu cara keluar dari KGB, kata Vasiliev, yaitu mati. Ana mampir ke tempat barunya Maud yang jauh lebih baik dari apartemen kumuh itu. Setelah itu, Ana menelpon Dostoyevsky dengan menggunakan HP yang dicopetnya dari seorang wanita Jepang. Ana ngomelin Alex yang udah menipunya untuk bergabung dengan KGB. Ana lantas melanjutkan kehidupan penyamarannya sebagai seorang model. Seperti biasa, nggak tahu waktu dan koreografernya ngeselin. Akhirnya, Ana menghajar koreografer itu, Mama. Ana lalu menerima misi selanjutnya, seorang diplomat Jerman bernama Württemberg. Suatu malam, Ana mendatangi hotel tempat menginapnya Württemberg dengan berpura-pura sebagai seorang tukang ledeng. Setelah diperbolehkan masuk oleh penjaganya, Ana lalu menemui Württemberg dan bersiap-siap ke kamar mandi untuk memperbaiki ledeng Württemberg yang hampir muncrat. Kemudian Ana mengambil pistol yang sudah disiapkan di situ oleh agen KGB dan keluar. Dengan santainya, Ana keluar dari kamar mandi itu. Kemudian Ana kembali kepada Olga. Olga bilang, kamu kelamaan di dalam sampai 12 menit, ngapain aja? Ya, si Württemberg tidak mau bekerja sama, kata Ana. Ternyata ada yang kurang. Olga meminta sidik jari Württemberg yang masih ada di telunjuknya. Ya, Olga minta telunjuknya si Württemberg ini. Ana pun kembali ke Württemberg. Setelah liburan sesaat, Ana diberi misi baru lagi dan lagi sambil tetap menjalani kehidupan model palsunya. Ana ditugaskan untuk membunuh beberapa orang dengan berbagai gaya di berbagai tempat, sampai ada yang di atas kereta api. Tapi hal-hal tersebut tidak membuat Ana kehilangan semangatnya. Dia tetap bekerja sebagai model yang manis dan sebagai agen KGB yang bengis. Ada target yang dibunuh dengan cara diracun, ada juga yang ditembak, ada juga yang digorok, dan macam-macam lagi caranya Ana untuk menyelesaikan tugasnya sebagai seorang eksekutor yang handal dan dapat dipercaya. Olga kemudian menyuruh Ana untuk kembali ke kantor pusat dan bermain catur dengan Vasiliev. Tapi kemudian Ana menembak Vasiliev, meskipun di situ ada Alex yang sedang menjaganya. 6 bulan sebelumnya, ternyata pistol yang dipergunakan untuk menghabisi Württemberg itu berpeluru kosong. Ana pun ditangkap oleh Leni dan diberikan tawaran untuk bekerja sama atau dipenjarakan. Ana bilang, bunuh aja gue dah, gak ada bedanya tawaran lu sama tawaran negara gue, kerja atau mati katanya. Akhirnya Leni itu mau mendengarkan permintaan Ana yang lain, yaitu kebebasan dan perlindungan. Permintaan Ana dikabulkan, kerja setahun lalu menghilang ke Hawaii. Leni meminta Ana untuk menghabisi Vasiliev karena di bawah pimpinannya hubungan KGB dengan CIA tidak kondusif. Bahkan 5 tahun yang lalu, 5 agen CIA dibunuh oleh Vasiliev, termasuk yang kepalanya dipaketkan ke kantor pusat CIA itu. Ana berhasil menembak jidat Vasiliev saat bermain catur di kantor pusat KGB dan berusaha melarikan diri. Ana menyuntik dan membius Alex, kemudian dia mencuri data KGB yang ada di laptopnya Vasiliev. Ana pura-pura keluar pelan-pelan dengan santai, melewati para penjaga yang sedang melakukan tugasnya di situ. Akan tetapi, Alex berusaha keras dalam kelumpuhannya itu yang dipengaruhi oleh obat bius yang disuntikan oleh Ana kepada dirinya beberapa saat yang lalu untuk menekan alarm bahaya dan memperingatkan petugas keamanan yang sedang berjaga-jaga. Petugas keamanan pun lalu memburu Ana, akan tetapi dengan keahliannya yang sangat tinggi, Ana bisa melumpuhkan para penjaga itu satu persatu dan berusaha kabur keluar dari gedung tersebut. Leni yang sudah menunggu dan bersiap-siap untuk menjemput Ana di depan gedung sudah ditanyai oleh para penjaga. Ayo bang, jangan lama-lama di sini, ini adalah gedung penting, kata para penjaga.
Ana yang sedang dikeroyok oleh para penjaga itu pun hampir saja tertangkap sampai Ana harus berputar-putar di atas lantai dan kemudian bisa kabur melalui gerbang yang hampir saja tertutup. Lenny sudah menunggunya di luar, tapi Ana tidak pernah keluar dari gedung itu. Lantas Maud ditanyai oleh Lenny ya dan diinterogasi. Kamu ketemu sama Ana nggak? Di mana sih Ana? Kamu tahu apa soal Ana? Kata Lenny. Tapi Maud tidak tahu apa-apa. Kemudian Lenny bilang kepada Maud, oke lah kalau gitu ketika si Ana itu datang kepada kamu, kamu harus memberitahu aku ya, kata Lenny. Ana mengirim pesan pada Lenny untuk ketemu di warung Park Monceau, Paris. Maka dikepunglah tempat itu oleh CIA dan ternyata KGB pun melakukan pengepungan. Alex ternyata ada di sana juga. Kedua belah pihak, KGB dan CIA pun sudah mengatur strategi dan pengepungan agar ketika nanti Ana muncul, mereka bisa menangkap Ana dan menciduknya. We have movement. Don't do anything stupid. 15. Muncullah Ana menyapa kedua orang agen rahasia itu. Sapaan dengan cara yang sangat hangat sekali yang membuat kedua laki-laki itu saling terpana dan saling memandang. Loh, ternyata selama ini kamu itu bermain dengan dua orang laki-laki toh? I'm opening them up and looking at their beautiful faces. Ya, bagaimana ya jawabannya? Kalian adalah satu-satunya orang yang dekat dengan diriku, katanya kepada kedua orang agen That's itu. what I got from the KGB. Ana pamit untuk selamanya. Olga pun menyadap. Ternyata Ana memegang data rahasia CIA dan KGB. Kalau mereka macam-macam, maka data itu akan bocor ke media massa. Hope you both is fine Tapi with lantas my kedua family. agen itu bilang kalau data itu suatu saat akan kadaluarsa juga, ya paling 6 bulan atau tidak setahun. Setelah data itu kadaluarsa dan menjadi tidak berharga lagi, maka Ana akan dikejar oleh kedua-duanya. Dimanapun Ana bersembunyi, Ana tidak akan tenang. Semua orang akan mengejarnya, kata kedua agen itu. Akan tetapi Ana bilang, ya sudahlah lumayan, 6 bulan, 1 tahun, yang penting gue bisa tenang dulu untuk sementara, katanya. Maka pergilah Ana meninggalkan mereka, tapi Olga tidak tinggal diam. Dia mengikuti Ana dan menembaknya. Suara tembakan itu pun membuat Alex dan Lenny lebih waspada lagi. Let me help Richenkov. Dalam kondisi yang masih labil dan membingungkan, Alex dan Lenny pun saling menodongkan senjata karena mendengar tembakan tersebut. Kemudian mereka dan pasukannya saling menjauh. Get me two. Ana tergeletak di taman itu. 3 bulan sebelumnya, Olga mengetahui kalau Ana membelot ke Amerika karena ada bekas borgol di tangan Ana saat misi Wartenberg. Dan Ana diharuskan melaporkan semua rencana Amerika pada Olga. Dan Olga akan merahasiakan pembelotan Ana itu. Olga mengetahui rencana pembunuhan Vasiliev dari Ana. Olga menawarkan kebebasan pada Ana, tapi Ana harus menuruti setiap perintahnya. Ternyata Ana berhasil melarikan diri setelah membunuh Vasiliev dan dijemput oleh Olga. Dan penembakan Ana oleh Olga di taman pun adalah drama. Ana berhasil melarikan diri. One more. Let me see the face. Alex penasaran dan tidak percaya. Dia pun mengamati mayatnya Ana dari jauh dan melihat memang benar ada mayat seorang wanita berambut pirang yang ada di situ. Ana kemudian masuk ke terowongan dan berganti baju, kemudian berganti wig juga dan pergi dari situ dengan tenangnya. Olga ditunjuk jadi direktur KGB yang baru menggantikan Vasiliev, sesuatu yang memang sudah merupakan ambisinya Olga ini dari lama. Dan ternyata Ana merekam pembicaraannya dengan Olga yang mengamini rencana pembunuhan Vasiliev. Dia akan merahasiakannya kalau Olga mau menghapus berkas Ana di database-nya KGB. Ya, Ana memenangkan permainan caturnya. Pesan moral dari film ini adalah terkadang kita harus cerdas menghadapi permasalahan dalam hidup kita. Untuk menyelesaikannya, kita perlu beberapa cadangan. Ada pesan moral lain? Komen ya coy.